Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Rima Fitriani dari Prodi Akuntansi NIM 20010200053. Di sini aku mau ngejelasin materi tentang metode pengembangan sistem di mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, dosen pengampu Ariski Andrinaldo. Oke, langsung aja. Yang pertama aku mau ngejelasin materi tentang sistem informasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sistem merupakan perangkat atau unsur yang berkaitan untuk membangun sebuah totalitas. Dilihat dari definisi tersebut, sistem merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur apapun, baik dari people, hardware, software, maupun database yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. Selanjutnya, pengembangan sistem. Pengembangan sistem atau sistem development dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem yang lama diperbaiki karena disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, adanya permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Kedua, ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga, kecurangan yang disengaja menyebabkan tidak amannya harta kekayaan perusahaan dan kebenaran data kurang terjamin. Keempat, tidak efisien dalam pengoperasian, tidak taat pada kebijakan manajemen yang telah diharapkan. Terakhir, pertumbuhan organisasi. Selanjutnya, aku mau ngejelasin tentang tahapan pengembangan sistem. Tahapan-tahapan pengembangan sistem antara lain sebagai berikut. Pertama, analisis sistem berjalan. Tahap kedua, mendefinisikan kebutuhan sistem baru. Tahap 3, mendesain sistem baru. Tahap 4, mengembangkan sistem baru dan uji coba oleh pengguna. Tahap 5, implementasi sistem baru. Tahap 6, evaluasi sistem baru. Dan terakhir, pemeliharaan sistem baru. Secara teori, inilah siklus hidup pengembangan sistem. Namun, pada praktiknya, hal ini tidaklah terlalu mulus untuk dilaksanakan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan sistem informasi, terutama pada faktor manusia yang terlibat. Nah, di sini ada beberapa macam metode pengembangan untuk sistem informasi. Oke, cekidot. Yang pertama, metode System Development Life Cycle atau disingkat SDLC. Metode ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Kedua, ada metode prototyping. Prototyping adalah proses iteratif dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analis. Ketiga, ada model RAD. RAD adalah penggabungan beberapa metode dan teknik terstruktur. Keempat, ada model spiral. Model spiral adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sekuensial linear. Selanjutnya ada model Object Technology Oriented, merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan objek-objek yang ada di dunia nyata. Keenam, ada Functional Decomposition Methodology. Metode ini menekankan pada pemecahan dari sistem ke dalam subsistem yang lebih kecil, sehingga akan mudah dipahami, dirancang, dan ditetapkan. Ketujuh, ada Data Oriented Methodologies. Metode ini menekankan pada karakteristik dari data yang akan diproses. Kedelapan, ada Perspective Methodologies. Yang termasuk dalam metodologi ini adalah ISDOS atau Information System Design and Optimization System.
merupakan perangkat lunak yang dikembangkan di University of Michigan. Terakhir ada model V. Model ini merupakan perluasan dari model waterfall atau air terjun. Disebut sebagai perluasan yaitu karena tahap-tahapannya mirip dengan terdapat pada model waterfall. Jika di dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka model V dilakukan proses secara bercabang. Oke, dari penjelasan-penjelasan yang tadi kita dapat menyimpulkan bahwa metode pengembangan sistem informasi berarti rangkaian kegiatan yang menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Maaf banget kalau masih ada kekurangan dalam penjelasan-penjelasan tadi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, thank you. Hope it is useful. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.